Bismillahirrahmanirrahim, harusnya sudah masuk di sini. Oke, kita lanjutkan. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang ini ya, client side scripting logic. Loh, gak muncul. Display capture-nya gak jalan. Nah, ini ya. Oke, sudah. Jadi di client side scripting, oke, multiview-nya nggak bisa. Oh, bisa ya multiview-nya. Nice. Jadi di sini kita akan belajar client side scripting, subbahan kajian, sintak dasar dan seterusnya di sini. Oke, saya di sini menjelaskan. Di sini ada AI prompting untuk logika pemrograman. Nah, ini akan kita pakai untuk sesi belajar ya. Untuk itu saya kopikan di sini. Kalian boleh melakukan hal yang sama. Jadinya seperti ini. Kita buka Gemini di sini ya. Saya buka Gemini-nya dulu. Oh, ternyata layarnya nggak full ternyata ya. Nggak full sampai ke situ. Dan saya tidak tahu kenapa. Harusnya sampai sepenuhnya ini harusnya. Oh, ini kekecilan. Bentar. Nice. Harusnya sudah bisa semuanya. Udah. Oke. Jadi gini. Ini kita bawain sedikit. Nice. Kita membuka Gemini, kemudian kita prompting seperti yang dulu pernah kita bahas. Seperti ini. Kemudian kita menggunakan kata kunci jelaskan tentang client side scripting logic subbahan kajian ini. Anggap saya adalah anak SD kelas berapa maunya? 1 atau 2? Oke, 2 ya. Jadi kita akan belajar tentang client side scripting dan logic. Kenapa kok harus pakai anak SD? Karena agar dia menjelaskannya lebih mudah dipahami dan menggunakan analogi. Kalau pakai analogi, otomatis kita bisa belajar lebih mudah daripada yang lain. Wah, keren banget mau menjadi sutradara komputer. Bayangkan komputer itu seperti robot mainan yang pintar. Client side scripting itu artinya kita kasih perintah langsung ke mata si komputer atau browser Chrome atau Edge supaya tampilnya bisa berubah-ubah. Harus tanya ke komandan pusat. Ayo kita belajar bahasa rahasianya yaitu JavaScript. Jadi perintahnya if else, jika maka. Ini seperti pilihan. Contoh jika hari hujan pakai payung, jika tidak pakai topi. Switch seperti rasa es krim. Ada banyak pilihan. Kamu tinggal tunjuk satu. Loops perulangan supaya tidak capek bilang lompat 10 kali. Kamu cukup bilang lompat sebanyak 10 kali ya. Nah, itu seputar if else, switch, dan loop. Selanjutnya kita ke function kotak alat ajaib. Bayangkan kamu punya kotak alat musik. Setiap kamu tekan tombol musik berbunyi. Itu adalah function. Function itu adalah kumpulan perintah yang dibungkus jadi satu supaya bisa dipakai berulang kali. Arrow function adalah cara nulis function yang lebih singkat dan keren, seperti pakai singkatan pas lagi chat. Jadi kurang lebih arrow function itu seperti ya singkatan. Ibarat kalau bahasa Inggris, wait a moment. Kalau bahasa Jawa, se.
Nah, itu sangat singkat. Jadi arrow function itu seperti bahasa Jawa yang sangat singkat sekali. Skop wilayah ada mainan yang boleh dimainkan di seluruh rumah atau global. Ada juga yang cuma boleh di dalam kamar saja, lokal. Kemudian ada lagi DOM, mengubah tampilan web. Itu seperti kita menggunakan make up untuk mengubah warna-warna wajah kita masing-masing untuk yang perempuan ya. Yang laki-laki apakah ada yang pakai make up? Mungkin tidak ada ya. Kecuali yang memang khusus. Oke, di sini di DOM itu kita bisa select menunjuk bagian mana yang mau dirubah. Misalnya saya mau ubah warna baju boneka ini. Kemudian kita bisa mengganti warnanya. Kemudian kita bisa nambah mainan baru ke dalam kotak. Kemudian berteman dengan airboard pintar. Sekarang ada robot yang lebih pintar lagi seperti ChatGPT atau Gemini. Kamu bisa tolong mereka buatkan kode program. Jadi sebutkan tugasnya, kasih aturannya, minta penjelasannya. Jelaskan dengan bahasa yang mudah ya. Ingat, belajar coding itu seperti main game. Awalnya mungkin bingung. Tapi kalau sudah mencoba sekali, kamu bahkan ketagihan bikin hal-hal ajaib di layar komputer. Nah, kalau kita hanya melihat penjelasannya, kita agak bingung karena kita belum bisa praktek apa-apa. Maka kita coba untuk mempraktekkannya dan memberikan perintah itu kepada Gemini. Berikan contoh semuanya satu per satu dan jelaskan cara mempraktikkannya. Enter. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini Gemini akan memberikan contoh dan bagaimana cara menggunakannya. Di sini dijelaskan. Bayangkan kita mau mengecek apakah kamu sudah boleh menonton film superhero. Cara prakteknya adalah buka browser Chrome atau di komputer, klik kanan di mana saja, pilih Inspect lalu klik tab Console. Ketikkan kode ini. Untuk loop seperti ini, untuk kata function seperti ini, untuk praktek DOM seperti ini. Untuk air prompting, nah bisa seperti ini. Maka kita akan mempraktekkannya sekarang. Pertama kita buka Notepad++ ya, agar lebih gampang. Kita buka Notepad++. Kita letakkan di sini adalah kelas Selasa pagi, benar ya? Di sini saya akan membuat folder baru namanya JavaScript. Setelah selesai, saya akan membuat file baru namanya HTML, new file 1.html. Seperti ini. Kita close multiple tab, close yang lain. No. Maka kita tinggal mengkopikan yang ada di sini. Di sini ada JavaScript let umum 8. Kita kopikan, kita pastekan di sini. Kemudian begitu pula yang ini. Untuk perulangan kita kopikan, kita praktekkan, kita paste di sini. Kemudian untuk function mesin penjumlah sederhana kita kopikan, kita paste di sini. Kemudian DOM manipulation kita kopikan, kita pastekan di sini. Nah, selanjutnya agar kode ini bisa berjalan, di sini kita akan tambahkan kode untuk memberitahu bahwa ini adalah script JavaScript dengan kata script. Ini adalah mantra yang harus kita gunakan. Nah, seperti ini. Jangan lupa mantranya harus ditutup dengan bacaan Alhamdulillah. Nah, ada garis miring seperti ini. Kalau kita perkecil jadinya seperti ini. Nah, lalu kita akan mencoba menjalankannya di browser. Untuk di browser, kalau kita menggunakan Notepad++, cukup klik kanan di bagian ini,
di bagian Explorer kita klik kanan, di bagian standar menu kita bikin open with Google Chrome. Nah, di sini sudah terbuka. Loh Pak, kok tidak muncul apa-apa? Mana tampilannya yang harusnya muncul? Nah, untuk memunculkannya kita klik kanan di bagian sini, area kosong, klik kanan, kita klik inspect. Nah, di sini akan muncul kode-kode yang harusnya muncul ya. Nah, di sini kita lihat. Ini ada pesan, page layout may be unexpected due to quick mode. Di sini memastikan head script-nya muncul semuanya. Nah, di sini ya, script let umur 8 seperti ini. Kita kecilkan sedikit dan kita munculkan bagian konsol. Nah, baru akan muncul di sini. Ups, nonton kartun dulu ya. Dari mana dia muncul? Itu dari sini. Kita munculkan separuh-separuh. Separuh Notepad++, separuhnya adalah browser. Dicek di sini umurnya 8. Di sini umurnya 8. Kemudian konsol lo kamu boleh nonton film superhero kalau umurnya lebih dari 13. Di sini, ups, kamu nonton kartun dulu ya. Ternyata umurnya 8, maka yang dimunculkan adalah kamu nonton dulu ya. Kemudian di sini ada let i sama dengan 1, i kurang dari 3 dan seterusnya. Halo sahabat ke 1 dan seterusnya. Nah, di sini muncul 1 2 3. Kemudian sapa nama. Ini sapanya belum muncul ya. Tambahnya di sini ini yang fungsi arrow yang lebih singkat. Kemudian di sini sapa Budi. Halo Budi. Nah, ini halo Budi, selamat belajar. Kemudian yang 10 itu adalah tambah 5 tambah 5 hasilnya 10. Ya, tambah di sini hasilnya adalah A tambah B. Kemudian di sini cannot read properties of null reading style 129. Nah, di sini ternyata dia tidak bisa membaca dokumen body. Mungkin karena error ya. Jadi wajar, manusia aja salah, apalagi si AI ya, pasti juga ada salah di situ. Selanjutnya, dalam konsep belajar menggunakan AI, kita ada konsep namanya melawan AI untuk memperpandai kita. Caranya seperti ini ya, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita akan menanyakan AI, memaksa AI untuk menjadi lawan kita. Jadi kita perlakukan AI itu untuk memberi soal. Tolong uji saya dengan pertanyaan anak TK, anak SD kelas 2 seputar JavaScript dengan 10 pertanyaan. Maka dia akan membuat pertanyaan sebanyak 10. Oke, mari kita membahas ini bersama-sama ya. Pertanyaan pertama, jika kamu ingin robot memilih antara dua jalan, misalnya jalan saat lampu hijau, berhenti saat lampu merah, perintah apa yang digunakan? A, B, C, pilih mana? C. Oke, very good. Lanjut. Apa yang dilakukan perintah loop dalam JavaScript? A, B, C? D, oke. Bayangkan function adalah sebuah kotak mainan ajaib. Apa gunanya? Ini A. Oke, bagus, mantap. Dalam JavaScript, apa itu DOM manipulation? Kita lihat, oke, mantap. Mana perintah yang benar untuk memilih elemen di web sebelum kita mengubahnya? Query selector, oke, mantap. Apa itu arrow function? C. Iya, mantap. Jika kamu punya variabel di dalam sebuah kamar dan tidak bisa dilihat dari luar, ini disebut apa? Kamar rahasia, local scope, telescope, global scope. Local scope, oke, mantap.
Apa kegunaan iPrompting dalam belajar programming? A, B, C, D? Oke, mantap. Jika kamu membuat tulisan di web menggunakan warna merah saat diklik, apa yang kamu lakukan? A, B, C? Oke, mantap. Mana contoh instruksi yang baik untuk bertanya pada AI? A, B, C, D? Saya lapar. Ya, kelihatan kalau lagi puasa ya. Kalau lagi puasa ya langsung jawabannya keliru. Makanya harus tetap fokus meskipun puasa. Dan oke, kita sudah mendapatkan skor 9. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan menaikkan level skill kita. Oke, sekarang tolong uji saya dengan pertanyaan untuk mahasiswa semester 12. Enter. Ya, kalau cuma satu gampang ya. Kita langsung semester 12 biar greget. Karena kalau semesternya 12 harusnya ya pintar-pintar semuanya. Nah, ini langsung pertanyaannya lagi rumit seperti ini. Cara jawab, tulisan jawaban di bawah sebagai desain penguji bergaya anak SD. Saya akan menilai apakah kamu layak memakai toga atau harus mengulang lagi dari kelas 2 SD. Oke, pertanyaan pertama. Si penjaga gerbang, ada gerbang yang hanya buka kamu kalau kamu bawa kunci emas atau kunci perak. Di JavaScript mau mengecek dua pilihan yang salah satunya saja sudah cukup. OR. Simbol apa yang kamu pakai? Nomor satu apa? Nggak tahu. OR. Semangat gini. Oke, lanjut. Kedua, robot yang terjebak. Kamu menyuruh robot jalan terus tanpa henti, infinite loop. Apa yang terjadi pada browser si robot kalau kodenya tidak ada breaknya? A, jadi pintar. B, pingsan. C, masih kasih kamu uang. Pilih mana? A, B, C. B, oke. Nomor 3, kamar rahasia. Kamu punya variabel bernama let deskripsi yang belum selesai di dalam sebuah function. Apakah dosenmu yang ada di luar function bisa melihat isi variabel itu? Bisa atau tidak? Gimana jawabannya? Tidak ya? Kenapa? Kenapa dia nggak bisa? Karena apa? Apakah karena takdir? Karena apa? Lokal ya? Ya, karena lokal scope. Oke. 4. Anak panah ajaib. Tuliskan bagaimana bentuk arrow function yang paling simpel untuk menyebabkan A plus B. Tunjukkan kalau mahasiswa semester tua masih ingat cetak modern. Gimana, bisa? Belum bisa ya? Oke, itu saja belum bisa, enggak apa-apa. Itu cara kita belajar. Nomor 5, menunjuk hidung, selecting. Kalau kamu mau mencolek sebuah tombol yang punya ID bernama tombol wisuda di halaman web, perintah dokumen apa yang paling sakti? Dokumen apa? Nggak tahu? Nggak tahu, Pak. Lanjut, nomor 6. Operasi plastik, web changing. Setelah kamu mencolok tombol tadi, bagaimana cara membuat tulisannya di daftar menjadi lulus dengan menggunakan JavaScript? Daftar sama dengan lulus, gitu aja ya. Ya wes, sementara gitu aja dulu karena kita belum belajar di situ. 7. Menambah teman ading. Gunakan metode append child. Bayangkan kamu mau nambah satu kotak div baru ke dalam sebuah gedung body. Bagaimana urutan bertanya? Nggak tahu ya. Ya sudah, nggak tahu. Terus aja nggak tahu, no problem. Siapa saya? Riz. Di dalam sebuah objek ada kunci Riz. Kalau dalam bahasa anak SD, Riz bukan ke siapa? Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri ya. Nomor 9. Bisikan iPrompting. Kamu sudah di semester 12 dan lelah. Bagaimana cara kamu minta iPrompt agar dia membuatkan kode JavaScript untuk sistem antrian wisuda yang rapi tapi kodenya mudah? Kamu jelaskan ke dosen. Gimana cara promptnya?
Buatkan saya kode JavaScript sistem antrian wisuda yang rapi dan mudah sudah. 10. Lampu lalu lintas switch case. Kapan sebaiknya kita pakai switch case daripada if else yang berderet panjang seperti antrian KRS? Kapan? Sekarang, besok, lusa, atau kapan pakai switch? Kita menggunakan switch ketika pilihan lebih dari 2. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya. Waduh, Kak mahasiswa semester 12 sepertinya efek bergadang ngerjain revisi bikin kodenya agak berdebu ya. Tenang. Sebagai dosen penguji kelas 2 SD, aku kasih kamu B- dulu. Tapi kita perbaiki bareng supaya bisa lulus dengan pujian cum laude. Nah, ini adalah hasilnya, hasil dan jawabannya secara detail di sini. Ini taruh mana ya yang benar? Nah, sini wes. Hampir benar. Itu membandingkan kalau ATA itu simbolnya garis tegak, bukan sama dengan B. Freeze tepat, sudah benar. C. Tidak bisa, pintar. 4 belum bisa. Waduh, rumusnya ini simpel kan? Kayak gambar anak panah nembak mantan ya. Kemudian dokumen salah sedikit, harusnya dokumen kue selektor. Kalau sama lulus kurang tepat, harusnya tombol intek mangan lulus. Nggak tahu, gini caranya bikin kotaknya, kita elemen, kasih isi, tempel ke gedung open child. Diri sendiri benar, prom sudah oke, tapi tambahkan jelaskan per baris kodenya ya Ai, supaya dosenku tidak curiga. Pilihan video mantap, kamu pilihannya banyak banget, akan kayak menu kantin pakai switch biar agak pusing baca if terus. Oke, kita lanjut ke silabus berikutnya. Silabus berikutnya adalah tentang Al-Baqarah 269. Seperti ini. Tapi sebelum itu kita cari bahannya dulu. Bahannya itu kita cari di sini. Ya kan, kita pakai tafsir Jalalain ya. Kita buka yang ini. Ada seperti ini. Nah, ini ada tafsir Tahlili. Ini kita kopikan di sini, kita pastekan ke Gemini sebagai input. Ada teks seperti ini, jelaskan dengan visualisasi dan narasi agar lebih mudah dipahami anak SD kelas 2. Halo Kak mahasiswa akhir semester 12. Wah, ini materi yang sangat dalam ya. Supaya adik kelas 2 SD paham, kita harus mengubah bahasa Dewa ini menjadi tentang lampu ajaib di dalam hati. Lampu ajaib dari Allah. Bayangkan kamu sedang berjalan di dalam dunia hutan yang gelap. Di hutan itu ada 2 suara yang membisik jalan. Ada suara setan, ada suara malaikat. Bagaimana cara kamu tahu mana suara yang benar? Nah, Allah memberikan hadiah spesial bernama hikmah. Untuk adik-adik, visualisasinya adalah hadiah lampu senter. Ini adalah hikmah, cahaya yang Allah kasih supaya kita bisa melihat kegelapan. Kemudian kacamata cerdas, ini adalah akal, alat untuk memakai lampu tadi supaya kita tahu mana batu, mana permata. Kemudian rasa abu-abu, inilah setan yang suka ngasih janji bohong atau was-was. Kemudian jalan berkilau, inilah janji Allah yang membawa kita ke surga. Nah, halo adik-adik, tahu tidak Allah punya hadiah paling keren, namanya hikmah. Hikmah itu seperti lampu senter ajaib yang dipasang di dalam hati kita. Kalau kita punya lampu ini, kita jadi hebat. Pernah tidak di telingamu ada bisik-bisik, ayo ambil mainan temanmu mumpung dia nggak lihat? Itu namanya bisikan setan. Tapi kalau kamu punya hikmah dan akal yang sehat, kamu akan bilang, nggak mau, itu dosa. Allah lebih sayang kalau aku jadi anak jujur.
Orang yang lampu center ini hatinya akan tenang, dia nggak gampang dibohongi. Oke, di sini mantra doa pendek anak-anak agar mudah ingat untuk meminta hikmah kepada Allah. Iya. Jadi di sini kita fokus ke menulis doa. Di sini lampu ajaib. Ya Allah, pasangkan lampu hikmah di hatiku supaya aku tahu mana yang benar dan mana yang salah. Amin. Nah, sekarang materi yang paling santai adalah yang ini. Bagaimana kita mencoba kalau ada kasus real, dasar-dasar yang penting logika pemrograman ya, logika pemrograman. Misalnya ada tugas akhir. Oh ya, kita sampai jam berapa ya? Jam 9 atau jam 10? Jam 10 ya. Artinya kita punya waktu lumayan banyak. Nah, kita mencoba membuat aplikasi sederhana, misalkan aplikasi profil sekolah ya. Tolong buatkan aplikasi profil sekolah, di mana di sana ada profil, halaman statis, dan berita yang selalu bertambah. Semuanya, baik halaman statis maupun berita, semuanya ada di database. Gunakan tema glassmorphism yang elegan. Misalnya seperti ini. Langkah apa yang perlu kita buat? Kan bingung. Kita tanya dulu AI. Sebaiknya metode pembuatannya bagaimana? Apa dulu yang harus dibuat? Tolong jelaskan secara detail. Jadi kita tanya dulu metode dia apa. Kalau setuju dengan metodenya, baru kita buat. Jadi kita buat buku catatan, database-nya dulu. Kemudian buat baju yang elegan, glassmorphism. Kemudian urutan pembuatan draw flow, ada back end, ada front end. Kemudian halaman detail, buat halaman ini, ada admin dapur, contoh logika JavaScript seperti ini. Oh ya, kita akan membuatnya pakai CI versi 4. Maka, oh iya ketinggalan, kita akan membuat menggunakan kode igniter versi 4. Tolong update metodenya. Kita fokus ke metode dulu. Kalau metode sudah oke, baru kita buat. Nah, ternyata tetap ya. Persiapan database migration, jangan buat database lebih menggunakan Spark Migration DCI 4. Tentukan alamatnya di routers. Membuat si pengambil data. Logika utama, desain view, glassmorphism, kemudian urutan pengerjaan. Install dan setting, migration sheet, base layout, halaman statis. Masalahnya adalah kita belum membuat sitemap-nya dulu. Tolong buatkan sitemap-nya dulu untuk sekolah, misalnya madrasah aliyah yang fokus ke teknologi AI. Misalnya seperti ini. Sitemap ada hero section, contoh mencetak gambar robot era AI, running tag, berita singkat, kemudian foto-foto lab komputer canggih, latest news, profil, program unggulan, pusat informasi, galeri. Jadilah seperti ini. Saya sudah siap, buatkan script MySQL migration, maka kita buat database-nya. Jadi kita langsung praktek Pak. Oke. Bagaimana dalam 30 menit kita buat aplikasi website profil sekolah. Sederhana. Tidak perlu yang ribet-ribet. Kan sederhana ya tadi ya. Hanya fiturnya menambah berita saja. Jangan lupa kita mungkin perlu untuk membuat use case-nya terlebih dahulu. Ini kan ada berita profil. Karena kita belum memberitahu AI
Buatkan use case dulu karena ada dua pengguna, yaitu admin dan umum, beserta URL masing-masing. Jadi kita buat use case-nya dulu, admin bisa ngapain, peta peran, ada umum, pengunjung atau siswa hanya bisa melihat dan membaca, admin pengelola bisa menambah mengubah isi istana kaca kita. Tidak atur umum, milik Belanda, atur admin, login, logout, kelola profil, kelola halaman statis, kelola berita, kelola galeri. Daftar URL-nya seperti ini. Kelompok admin seperti ini. Nah, sekarang sudah selesai. Kita buat skema database SQL migration. Ya, tolong buatkan dan beri masing-masing contoh 10 data. Sambil kita mendownload kode ignitornya. Masih ingat caranya? Atau sudah lupa? Kita buka di sini kan kita harus tahu dulu lokasinya di C ya. Maka kita tetap di C. Di sini kita Selasa siang ya. Selasa siang. Kita akan di sini sudah ada CI ya. Kita nggak usah buat lagi, nggak apa-apa ya. Kita buat lagi aja. Takutnya bentrok sama yang ini. Kita buat langsung di folder Yasin. Kita buat websitenya ya. Karena misalkan saya lupa untuk sintaknya bagaimana, cara install kode igniter menggunakan Composer. Maka kita kopikan saja Composer installation-nya seperti ini. Kita akan membuat website sederhana, namanya web sekolah, misalkan seperti ini. Nah, sambil lalu kita akan menyuruh ini membuat SQL-nya. Gabungan logic, page, news. 10 data contoh. Kemudian ini juga contoh dan seterusnya. Saya ingin database-nya beserta contohnya menggunakan SQL agar bisa langsung dimasukkan ke database seperti ini. Artinya kita itu bisa langsung semuanya menggunakan database. Oke, di sini ada users, ada page, ada news, kemudian ada beberapa contoh tabel di sini. Kita akan menggunakan phpMyAdmin, localhost phpMyAdmin untuk membuat database baru namanya database web sekolah. Pastikan SAM-nya sudah menyala, ini sudah menyala SAM-nya. Kemudian, di sini kita membuat database baru, web sekolah. Kemudian SQL-nya kita letakkan di sini. Bukan yang ini. Database-nya ada di Gemini. Kita langsung paste di sini agar kita bisa lihat hasilnya nanti seperti apa. Kita klik structure. Ada 3 tabel di sini. Ada news, ada page, ada users. Kita lihat komposernya sudah selesai. Di sini kita cd web sekolah php spark surf. Di sini sudah selesai ya, sudah selesai membuat kode ignitornya. Kita langsung mengetes memastikan dia bisa jalan atau tidak. Localhost 80 sudah bisa berjalan. Lanjut. Jadi kita akan selanjutnya kita membuat template view home.
Jadi bisa langsung cantik tampil di layar. Oke, buatkan view-nya sekarang. Kita pengen tahu layout-nya seperti apa. Kita membuat app view layout.php. Maka di Notepad++, kita ke folder web sekolah, kita ke app, kita ke view. Foldernya di sini, di folder view kita buat nama filenya layout.php. Kita buat nama filenya adalah layout.php. Enter, kita paste. Setelah itu home view. Oh, ada home juga. Maka kita buat namanya view home.php. Home.php. Setelah home.php kita paste. Di sini ada controller home. Controller home. Controller home-nya kita tindih saja. Nah, di sini ya, namespace kita pakai news model. Kan modelnya belum ada ini. Tolong buat, kita bilang ke AI, tolong buat modelnya sekalian. Nah, karena AI itu dia tidak begitu teliti ya. Maka modelnya karena belum dibuat, kita suruh untuk membuatnya sekalian di bagian model di sini. newsmodel.php. Kita ke model, kita klik ke newsmodel.php. Kemudian ada page model. Page model.php. Kemudian di sini ada user model.php. Sudah. Kemudian ada controller page. Kita buat controller page. Sudah. Catatannya di sini kita membuat database-nya ya. Database-nya belum kita konfigurasi. Maka kita konfigurasi sekalian di bagian web sekolah. Di sini ada namanya env. Kita rename ini, kita rename jadi .env. Dan kita ganti settingannya. Ingat, karena kita masih kita bukan di production, kita kasih development di sini. Kemudian database-nya adalah localhost. Nama database-nya adalah apa tadi? Web sekolah. Web sekolah. Username-nya root, password-nya kosong. Kemudian kita kosongkan bagian ini. Portnya tetap sama ya. Kita simpan. Kemudian lanjut di bagian view page detail. Saat orang klik visi, tampilnya terganti dengan gaya Glass Morphism. Silahkan dibuat. Ya, tolong dibuat. Intinya kita itu ya kita buat, kita praktek di sini bagaimana menggunakan AI untuk membuat website sederhana. Yang sederhana saja sebenarnya butuh waktu cukup lama ya. Di sini kita buat page detail. Kita tetap menggunakan layout.php agar tema Glass Morphism-nya tidak hilang. Oke, kita buat page detail. Klik view-nya di sini, kita bikin page detail.php. Kira-kira error apa enggak ya? Nah, itu akan kita coba.
Oh, sorry ya. Page underscore detail, maaf. Ininya kecil semuanya. Kita rename. Jadi untuk view semuanya kecil-kecil semua dan dipisahkan dengan underscore. Nah, kemudian untuk routes di sini agar URL-nya cantik ya, tambahkan baris ini di file routes. Kita cek di sini config routes. Profil segmen page view. Jadi untuk ke profil di sini ada segmennya langsung ke view $1. Apa selanjutnya? Oke, kita buat halaman login ya. Ya, buatkan loginnya sekalian logout dan dashboard adminnya. Tapi sambil lalu kita lihat ya, apakah sudah muncul di sini? Wah, sudah muncul ya di sini ya. Berita dan inovasi AI terbaru. Siswa MA ciptakan bot tajwid. Wah. Seminar etika AI dalam Islam. Kita klik baca selengkapnya, masih belum. Gak ada raut berita detail. Nah, ini perlu kita kopikan, tapi nanti ya. Kita turuti si ini dulu. Kita turuti bagaimana dia bekerja seperti ini. Kita buat user model dulu. Oh, sorry, controller out. Kita paste seperti ini. Kemudian ada view. Kita bikin folder aus, kemudian ke login. View, kita bikin folder baru namanya aus. Kemudian kita ke sini, kita buat file namanya login.php. Simpan. Kemudian filter keamanan. Kita filter di sini, kita ke app filters. Filters. Kita new file, filenya adalah ausfilter.php. Kita pastekan di sini. Kemudian kita kopikan, kita paste di sini. Kemudian di sini kita ke dashboard admin, tempat admin mengolah konten madrasah AI, misalkan seperti ini. Ini adalah view admin. Maka kita ke folder view, kita bikin folder admin. Kita letakkan file baru namanya dashboard.php. Kita new file dashboard.php. Kemudian isinya sama. Kemudian ada routes. Nah, ini adalah pengaturan routesnya. Kita copy saja. Kita ke routes.php. Pastikan tidak duplikat. Di sini ada get home index, ada segmen di sini sudah ada belum? Sudah ada. Maka ini kita hapus, kita simpan. Nah, kita sekalian sudah punya front end dan sistem keamanan. Apakah mau dibantu buat CRUD? Ya. Sekalian kita buat CRUD-nya. Ada admin news.php. Kita bikin file namanya, controllernya kita bikin folder namanya admin. Controller kita bikin folder namanya admin. Oh ya, ini ternyata harus besar ya A-nya ya. Maka kita rename jadi besar. Admin di sini kita bikin file news.php.
Isinya adalah ini. Kita simpan. Kemudian daftar berita admin news index.php. Maka di sini di foldernya ada admin, ada news. Maka di sini di view admin ada, kita bikin folder baru news. Kemudian di news ini kita bikin file baru index.php dan kita paste isinya. Kemudian ada view news create. Jadi di folder yang sama yaitu news, kita bikin create.php. Simpan. Kemudian kita tambahkan update-nya, routers-nya di sini belum. Routers-nya kita update. Yang lainnya kita tutup. Nah, ini dia. Group admin filter news. Nah, ini ya. Newsnya dapat sudah. Kita lihat hasilnya. Nah, beritanya nggak ada di sini. Ada beranda, sudah. Visi misi tidak ada. Di sini ada page model tidak ada. Maka kita kasih pesan errornya seperti ini. Page model not found. Kita pastekan aja pesan errornya. Kalau sudah pesan errornya ada, kita paste aja agar. Nah, di sini muncul. Di Linux harus persis sama. Yang benar adalah page model.php. Kita lihat namanya. Model. Oh, benar, salah namanya. Di sini yang benar adalah kurang harusnya E di sini. Kita klik OK. Ternyata keliru. Nah, di sini page detail tidak ada di sini. Kalau sudah seperti ini, kita harus meletakkan copy di sini datanya. Kemudian errornya apa? Kita letakkan di situ sama-sama. Kita paste di sini error unavailable data. Kemudian errornya kita kopikan di sini. Mulai dari app path-nya. Kita lihat bagaimana dia menyelesaikan errornya. Oh, tenang. Ini adalah error klasik di CI 4. Di kode internet pas kakak mengirim data lewat ini, return view, maka di file view kakak tidak perlu lagi mengurus data page. Robot CI 4 akan membongkar isi koper data itu. Jadi diganti jadi page judul, tidak usah pakai data. Berarti errornya itu ada di bagian page detail. Di bagian page detail. Di view, page detail. Nah, ini ya. Berarti ini diganti menjadi page judul seperti ini. Ternyata ya juga bisa salah, iya. Dan itu sangat wajar. Maka ini diganti jadi page content. Kita lihat hasilnya. 21. Oh, kebalik ya. Dolarnya di sini, dolar page content. Kemudian baris ke-17 data page judul.
Datanya masih ada ternyata. Nah, di sini ini dihapus seperti ini. Kita lihat hasilnya. Oh, masih ada lagi 21. Nah, ini mana ya? Oh, ini nih. 17. Yang belajar itu, yang kita perlu belajar itu justru bagaimana cara saya debugging ya. Karena kalau nggak pengalaman tuh nggak bisa. Nice, sudah bisa. Beranda bisa, visi misi bisa, berita AI belum bisa. Can forward for berita. Ini kita kopikan aja. Ting. Can forward for get berita. Nanti akan menambahkan get berita news index. Kalau untuk melihat berita dan atau Slack, maka kita kopikan saja yang ada di sini. Kita tambahkan ke routes. Kita lihat hasilnya. Apakah bisa menemukan control not found, control news index. Berarti emang belum buat seperti ini. Waduh, satu lagi kerikil dalam perjalanan skripsi digital Madrasah AI kita. Tenang Kak, error ini artinya rutenya sudah ketemu. Oke, kita buat controller news. Belum ada ya news ya? Controller. Ya, belum ada. New file news.php sudah. Kemudian setelah newsnya, apakah fungsi indeks sudah ada? Error tadi bilang index not found. Pastikan di dalam chat news tadi, kelas news tadi kakak sudah menuliskan public function index. Kalau kakak menulisnya public function daftar berita, maka di routes harusnya routes get berita news daftar berita. Kita lihat di sini pakai index ya. Maka di routes juga index. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah seperti ini. Di sini ada invalid file news index. Berarti view-nya belum ada. Ini kita kopikan aja. Nanti si Gemini akan membuatin ya newsnya, indeksnya seperti apa. Kita buat view-nya. Ubah nama panggilan instan tanpa folder news. Return view index data. Kita nggak tahu ini view newsnya ada atau tidak. Sepertinya kita perlu cek dulu. Newsnya ada tidak ini view. Oh, belum ada ternyata. Ini ada admin news index. Berarti ini bukan. Itu belum ada. Buatkan view-nya karena belum ada. Kenapa kok dia nggak tahu? Gemini kok nggak tahu? Ingat, Gemini itu adalah mesin pengolah kata. Hanya itu saja. Pengolah kata, baik itu kata-kata dalam bahasa apapun, termasuk bahasa coding. Maka kita harus memperlakukan sebagai pengolah kata juga. Oke, di sini kita bikin news index. Benar nggak? Di sini news index. Oke, benar. Kita letakkan di news. Kita bikin folder baru, news. Di sini kita bikin index.php. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah lengkap ya, termasuk juga sudah ada beberapa beritanya. Kita klik baca. Nah, ini ternyata belum ada ini. Begitu gini belum bisa, maka kita paste lagi ke sini. Controller method is not found. Show. Tenang Kak, rotasnya kakak sudah mengambil tunggu show, tapi dalam controllernya kakak belum membuat ruangan atau fungsi. Jadi belum ada.
Berarti tinggal menambahkan fungsi show di folder function controller news. Di controller news, berarti ke controller kita buat kode show tadi. Intinya tetap tenang meskipun ada error. Kita simpan. Nah, sudah. Tapi masih error. Invalid file news.detail. Kita lihat ada nggak news detail itu di sini, news detail. Tidak ada. Maka kita paste errornya seperti ini. Buatkan view-nya seperti ini. Maka dia akan memperkirakan nanti bisa seperti apa. Intinya ya harus sabar ya. Kita bikin file news.detail.php. News kita bikin detail.php, enter, kita simpan. Apakah sudah selesai errornya? Nah, sudah selesai. Workshop Python dasar. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat halaman ini, halaman ini, halaman ini, semuanya sudah keren. Baru kita coba loginnya. Loginnya bisa apa tidak. Tadi database-nya kita pakai usernya apa ya? Nah, di sini kita perlu scroll ke atas untuk database user, atau tanyakan aja. Untuk tes admin pakai user dan password apa? Nah, di sini admin MAEI, mulai admin 123. Kita coba ya login ya. Kita copy, kita paste. Kok hilang ya? Tapi keren ya. Pas dia keluar dia hilang. Keren juga ya. Kemudian admin 123. Admin 123, enter. Username password salah. Admin MAEI. Ini passwordnya salah ya. Begini, masih belum bisa login. Ini enkripsinya pakai apa? Mau saya reset. Harusnya sudah paham ya. Dia kenapa saya nanya itu? Karena saya mau reset langsung dari database. Cara reset via SQL. Pastikan ausnya kakak menggunakan password verify. Jangan pakai MD5 atau SH1 karena tidak akan cocok dengan bash script. Kodenya adalah kita coba dulu ya, admin MAI. Sudah. Masih salah juga. Kita cek usernya. Benar ya, admin MAI. MAEI di sini. Passwordnya masih keliru. Gimana udah tembus? Masih belum. Oke, coba cek aus.php. Aus itu ada di filter harusnya. Atau di controller. Get user, username, user model. Iya, udah bener ya, sudah pakai password verify. Mungkin database-nya. Buat controller untuk membuat. Oh ya, di sini.
Kalau kamu ganti password lain, misalkan madrasah 24, kakak bisa buat hashnya dulu pakai file PHP sederhana lewat fitur Spark. Caranya pakai lewat controller ini, echo password hard. Masih belum ya? Masih belum bisa login. Sabar kak, kalau sudah tersedia MySQL tapi belum bisa tembus, berarti ada kabel yang putus di controller modelnya. Varcharnya, varcharnya udah benar belum? Database-nya. Harusnya harus benar ya database-nya ya. Strukturnya di sini 255 udah benar, ML udah benar. Ini sudah benar. DD user. Ini akan menghentikan program dan menggunakan data user yang ditemukan. Buat controller untuk mengubah use password jadi admin 123. Kita coba ya. Kita buat controller darurat, app controller reset di sini. Jalankan di browser reset. Sementara kita buat ada reset. Kita buat function resetnya aja, jangan buat file baru. Oh ya, tetap juga ya. Oke, kita buat controller reset dulu. Reset password. Controller, new file. Reset. Kita pakai user model admin 123. Kemudian jangan lupa di routers. Routersnya gimana? Routersnya bagaimana? Nah ya, kita lagi menyuruh untuk routersnya get reset index. Nah ini kita ke routes. Di config ke routers. Kita reset passwordnya dulu. Berhasil. Password jadi halaman admin MAEI. Passwordnya adalah 123. Nah, sudah bisa login, tapi our save machine alias defined. Sudah bisa login tapi kayak gini. Tapi seperti ini. Minimal sudah bisa login ya. Proses login sudah berhasil. Solusi mendaftarkan alias filter. Tambahkan baris aus app filters aus class di dalamnya, di mana app config filter. Nah, di sini. Berarti kita ke filters, aus filter. Loh, mana tadi? App config filters. App config filters. Oh, ini. Nah, ini. Ausnya belum masuk. Ausnya yang ini, tambahkan bersih. Kita tambahkan aja. Kita lihat hasilnya. Kontrolnya ternyata belum ketemu.
Belum buat controller, nggak apa-apa, santai. Ternyata untuk buat website sederhana juga butuh waktu yang lumayan juga ternyata. Kita buat controller admin, ternyata belum ada. Buat folder baru namanya, oh enggak ya. Buat admin, di dalam folder admin buat file namanya dashboard.php. D kapital. Dashboard admin folder baru bernama admin, A kapital. Kita harus, kenapa harus pakai ini? Oh sudah ada ya adminnya ya. Dashboardnya sekarang di dalam folder admin buat namanya dashboard.php. Sudah. Kita lihat tampilannya. Nah, sudah. Selamat datang admin MAEI. Apa yang Anda kelola hari ini? Berita AI, profil halaman, pesan masuk. Kita coba yang kelola berita. Beritanya malah belum ada. Jadi emang harus sabar satu persatu ya. Jadi dia nggak bisa menganu itu semuanya. Mari kita tambahkan alias agar kedua halaman tersebut bisa jalan. Ini. Solusi 2. Tambahkan link di dashboard admin. Oke, kita ke routers config. Nah ini ya, kita coba aja. Apakah dia akan ada error? Oh. Routers group admin. Kita lihat dulu dah. Nah, ini dia sudah muncul. Kita bisa tambah berita, bisa hapus. Kembali ke dashboard. Kelola profil halaman, admin Pages belum ada. Kita kembali ke sini lagi. Seperti ini. Admin page. Kita buka admin routers dan tambahkan baris untuk mengelola halaman di dalam grup admin. Kita kopikan ke routersnya. Oh, keliru. Yang di copy bukan pesan errornya. Kemudian buat controller admin. Controller admin Pages. Oh, kita bikin pages.php, pages. New file. Butuh kesabaran dan sampai harus selesai ya. Nah, ini dia. Tinggal view-nya yang belum. View-nya yang belum. Kita buat perintah buatkan view-nya. Maka kita buat foldernya view admin Pages. View admin. Kita buat folder Pages. Kurang lebih WordPress ya seperti ini isinya. Ada page, ada salah, nama filenya adalah index. Kita lihat hasilnya sudah bisa. Oke.
Sementara sampai ini dulu, silahkan dipraktekkan untuk membuat website sederhana dengan tema yang sesuai sampean. Dan silahkan dipraktekkan. Kalau ada error bisa di-share di grup. Oke, selamat mencoba.